Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Ya, semoga sehat karena di pagi hari yang cerah ini gak ada hujan, gak ada petir. Jadi semangat kita harus seperti matahari yang selalu bersinar. Semangat menjalani hari ya. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang faraidul wudu. Siapa yang tahu tentang faraidul wudu? Jadi faraidul wudu itu bahasa Arab ya. Harus tahu artinya dulu nih. Faraidul wudu itu fardunya wudu. Kita harus tahu apa sih yang wajib dilaksanakan supaya wudu kita sah gitu. Coba nanti dicocokkan apakah wudunya teman-teman, wudunya adik-adik selama ini sudah benar atau masih ada yang kurang, ternyata masih ada yang keliru seperti itu. Kemudian setelah kita belajar fardu-fardunya, kita akan belajar tentang sunah-sunahnya. Jadi bukan hanya kita melaksanakan wudhu saja. Jika kita menginginkan suatu kesunahan atau pahala lain, adik-adik, ya kita perlu melakukan amalan-amalan sunahnya. Nanti kita akan tahu ya. Jadi pahala kita akan double ya, pahala wajib sudah terlaksana dan pahala sunah jadi melengkapi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Perhatikan ya adik-adik ya. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Membaca niat ketika pertama kali membasuh wajah. Karena rukun pertama, fardu wudu pertama yang harus dilakukan adalah membasuh wajah. Sedangkan niat itu harus di awal berbarengan dengan amalan tersebut. Jadi ketika kita membasuh wajah, sekalian kita berniat. Ini sekaligus menyebutkan fardu wudunya yang kedua. Yang pertama tadi niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Ya kan? Wa ghuslul wajhi. Wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi ketika tadi kita mempraktekkan contohnya ya. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardhu lillahi taala. Itu kita sudah melaksanakan 2 fardu. Yang pertama berniat dan yang kedua adalah membasuh wajah. Kemudian wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke 2 siku. Tangan mana? Ini tangan ya. Ini dibasuh sampai siku, harus kena air. Ada yang mengatakan sampai siku saja, cuma untuk berhati-hati kita lebihkan gitu ya. Tinggal dicincing saja bajunya. Seperti itu. Jadi sudah ada 3, yang pertama niat, membasuh wajah, dan yang ketiga tadi adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi bedanya ghuslu sama mashu tadi kan ghuslul wajhi sama ghuslul yadaini itu membasuh, sedangkan mashu adalah mengusap. Mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya kepala kan, nah kalau di kepala adik ada rambutnya, ya itu berarti sebagian dari kepala, karena nggak mungkin kan dadak dicukur, dadak dibotak gitu kan. Jadi yang menempel di kepala itu rambut, diusap saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kaki sampai ke 2 mata kaki. Ya, sampai ke 2 mata kaki, ngapunten sampai sini tuh harus dibasuh. Gak usah sampai sini, karena cukup sampai sini saja. Nanti masuk angin. Kemudian watartibu, tertib. Gak boleh dari muka langsung ke kaki atau ke tangan. Dari muka iya ke tangan. Pokoknya gak bolehnya dari muka langsung ke kaki. Harus tertib kayak tadi yang disebutkan. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap sebagian kepala, dan yang selanjutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Seperti itu. Nggak boleh ya, nggak boleh
semena-mena, maksudnya dari kepala langsung ke kaki. Emangnya lagu kepala pundak lutut kaki kan nggak bisa ya. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya adik-adik ya. Berarti ada 6. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah, karena membasuh wajah adalah fardu pertama yang dilakukan ketika berwudu. Jadi niatnya, yang namanya niat itu harus berbarengan dengan amal tersebut dimulai. Kita memulai wudu dengan membasuh wajah, jadi harus berbarengan dengan membasuh wajah tersebut. Itu yang pertama, dicatat. Yang kedua, membasuh wajah. Tadi ketika kita niat sama membasuh wajah itu sudah melaksanakan 2 fardu. Yang ketiga adalah membasuh tangan. Ya, membasuh tangan sampai ke siku-siku. Dan yang keempat adalah mengusap. Bedanya membasuh sama mengusap adalah mengusap sebagian saja, nggak usah dikerucuk gitu. Bagian aja tinggal ditul-tul aja udah cukup dengan air ya. Itu yang keempat. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai ke mata kaki. Ya. Dan yang keenam adalah tertib. Ini tertib masuk ke fardu wudu, jangan disepelekan. Jangan mentang-mentang sudah kena air semua terus kita menganggap sudah sah wudunya. Itu tadi fardu wudu. Jadi kalau sholatnya ingin sah, wudunya juga harus sah dulu gitu ya. Makanya wudu itu menjadi wajib dan benar-benar harus diperhatikan, nggak cuma sholatnya saja. Kemudian kalau misalnya adik-adik pengen menambah pahala nih, karena fardunya tadi sudah pasti dilakukan kan, namanya fardu. Sekarang yang sunnah, jadi di luar kewajiban tadi, fardu-fardu tadi, ada pahala-pahala lain, nilai plus gitu, supaya pahala kita bertambah gitu ya, nggak hanya pahala-pahala wajibnya saja. Apa saja? Wasunanuhu asyratu asya, dan sunah-sunahnya wudu itu ada 10. Yang pertama atasmiyah. Atasmiyah itu membaca bismillah. Baca bismillah. Mungkin teman-teman adik-adik nggak merasakan ya, ternyata kita sudah melaksanakan sunah-sunah beserta fardu-fardunya. Ya, membaca bismillah ketika kita misalnya nih di depan tempat wudu, terus kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu pas pertama masuk ke situ. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Dan membasuh ini telapak tangan karena barangkali kotor gitu kan. Barangkali ada virus coronanya. Jadi emang hikmahnya seperti itu. Kan nggak mungkin tangan kotor habis makan langsung nyemplung ke air, nanti airnya kotor gitu kan. Kemudian wal madmadoh. Madmadoh itu berkumur-kumur. Mungkin adik-adik nggak menyadari ya bahwasanya selama ini kita sudah melaksanakan sunah-sunahnya, nggak hanya fardu-fardunya saja. Cuman kita nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunah gitu. Karena mungkin suatu saat kita lagi terburu-buru, jadi nggak bisa melaksanakan sunah-sunahnya, cukup yang wajib-wajibnya saja. Setelah berkumur-kumur, yaitu wal istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung gitu. Cuman sampai pangkalnya saja, jangan ditelan gitu ya. Sampai ke pangkalnya saja, kemudian dikeluarkan lagi. Wa mashu jam'ir ra'si, dan mengusap semua kepala. Tadi di awal kita sudah membahas fardunya, wajibnya wudu itu mashu ba'di. Nah, bedanya di ba'di sama di jama'i. Ba'di itu sebagian, jadi yang wajib cuma di pel-pel saja udah cukup. Nah, di sini disebutkan kalau ingin menambah pahala sunnah, kita harus, bukan harus ya, ya terserah teman-teman, namanya juga sunnah kan. Kalau ingin mendapat pahala sunnah, yang dibasuh nggak hanya sebagian saja, tapi seluruh kepala. Jadi seluruh rambut sini harus dibasahin semua. Seperti itu. Kemudian wa mashul udunaini. Tadi di fardu-fardu wudu nggak ada disebutkan mengusap kedua telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Baik di luarnya atau di dalamnya dengan air yang baru. Nggak boleh dari tetesan rambut terus dipakai buat kuping, nggak boleh. Makanya kalau adik-adik selama ini berwudu terus kupingnya itu diusap, itu masuk ke sunnah bukan ke wajib. Jadi ditinggalkan tidak mengapa. Cuman ya seyogianya selagi ya emang memakan berapa banyak waktu sih untuk melakukannya seperti itu kan. Terus wa takhlilil lihyatil al-kassa, dan menyela-nyela
jenggot yang tebal. Kalau ada adik-adik kan mungkin udah ada yang punya jenggot kan, ayahnya atau omnya yang punya jenggotnya tebal, di sela-selain biar kena air semua seperti itu. Kemudian wa takhlili asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela di sela-sela jari tangan sama jari kaki, walaupun mesti kenanya cuman untuk berhati-hati. Itu makanya disunahkan untuk menyela-nyela gitu. Menyela-nyela dengan tangan seperti itu. Ketika ya kita membasuh tangan sekalian gitu kan, membasuh kaki sekalian seperti itu. Kemudian wataqdi mulyumna 'alal yusra, mendahulukan yang tangan daripada yang kiri. Ya karena tangan kan selalu yang baik gitu kan. Mendahulukan yang baik itu termasuk kesunahan. Wa taharatu salasan wal muwala, dan bersuci 3 kali secara berturut-turut. Mungkin adik-adik juga selama ini nggak menyadari bahwasanya yang kita lakukan membasuh muka sebanyak 3 kali itu termasuk sunnah, padahal wajibnya juga sekali saja udah cukup. Cuman kan untuk jaga-jaga barangkali ada bagian yang belum terkena seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang furudul wudu, wajib-wajibnya wudu ada 6 ya. Adik-adik bisa dicatat tadi. Dan yang sunahnya itu ada 10. Jadi adik-adik setelah ini kan adik-adik sudah bisa mengetahui ternyata yang selama ini saya lakukan adalah fardu-fardunya dan ini sunah-sunahnya. Kapan kita bisa meninggalkan sunah-sunahnya? Ketika kita sedang terburu-buru, karena itu hanya tambahan pahala saja ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, sekarang dibagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok furudul wudu sama wasunanul wudu. Yang kelompok furudul wudu mempraktekkan fardu-fardunya saja, dan yang sunanul wudu mempraktekkan yang sunah-sunahnya saja. Oh ya, nanti ada 1 orang yang menggabungkan antara keduanya ya. Ketua kelasnya siapa atau kelasnya? Ya, nanti dipraktekkan keduanya antara furudul wudu setelah sunanul wudu. Silakan didiskusikan selama 10 menit ya, adik-adik ya, cukup. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kita sudah mempelajari furudul wudu, fardu-fardunya wudu, dan sunah-sunahnya wudu. Setelah ini semoga kita lebih berhati-hati dalam berwudu, karena untuk melakukan yang wajib yaitu sholat, kita harus melakukan yang wajib dulu yaitu wudu. Nggak bisa sholatnya sah tanpa wudunya sah, seperti itu. Adik-adik bisa pahami ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang lebih banyak lagi tentang fikih. Menarik ya, karena selama ini mungkin adik-adik hanya diajarkan saja seperti ini caranya, tapi nggak tahu ini fardu, ini wajib atau apa, seperti itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.